apapun masalahnya, insya Allah dalam Islam ada solusinya. Bunda Dini nih pertanyaannya bagus banget nih. Iya. Bunda Dini ini sebagai orang tua sepertinya sudah membebaskan anaknya. Cuman anaknya nih yang belum fokus sama kerjaannya. Iya, jadi bingung juga nih karena udah kesini-sininya malah maunya di rumah aja. Iya. Malah nggak mau bergaul gitu ya Bun ya. Baik, jadi gini sebenarnya tadi tuh dari cerita curhatnya Bunda bahwa yang paling harus diingat kita harus menyiapkan landasannya dulu. Ya, jadi memang nggak ada salahnya kok orang tua itu untuk memberikan peringatan nih kepada anak-anak, ayo kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, kamu harus memiliki ilmu. Dan memang tadi sudah disampaikan tuh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yaghshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Takutlah kepada Allah wahai orang tua yang ketika engkau meninggalkan anak di kemudian hari itu dalam keadaan yang lemah. Lemah di sini ada 3 aspek, Bang. Pertama aspek dari ilmu, ilmunya ilmu dunia. Ya, jadi kita harus ingatkan kepada anak-anak kita, ayo kamu harus belajar, bisa membaca, kamu harus mengetahui ilmu-ilmu dunia. Dan kemudian yang kedua juga tentunya ilmu agama. Nih di antara ilmu agama dan ilmu dunia tentu ilmu agama harus lebih dipertahankan lagi. Dan yang ketiga, orang tua harus mempersiapkan bagaimana kelak nanti kehidupannya ketika dia sudah dewasa. Ini perannya orang tua. Memberikan arahan pendidikan, pendidikan dunia, pendidikan ilmu agama, pendidikan umum, dan juga bagaimana persiapan kelak nanti ketika dewasa dia ada kehidupan. Tidak harus berlebihan, tapi yang paling penting adalah cukup untuk kehidupannya. Nah jadi titiknya adalah bahwa Bun, kalau anak ini lagi senang belajar terus diarahkan. Itulah modal dasar supaya dia cerdas, supaya dia pintar. Kelak ketika dia sudah memiliki ilmu, dia bisa akan jadi orang yang berprestasi. Kemudian yang kedua, kalau ini anak pindah-pindah Bang Melki. Iya, nggak betah. Nggak betahan, di sana nggak betah, di sini nggak betah. Coba lagi-lagi ajak bicara itu anak maunya kemana, maunya apa. Jangan ada masalah dikit lari, di sana ada masalah sedikit lari. Kenapa? Karena orang yang berhasil adalah bukan orang yang tidak istiqomah dalam menjalankan segala sesuatu. Tapi kalau dia tekun, dia tetap di situ dengan waktu yang cukup panjang, insya Allah dia akan jadi orang yang berhasil. Jadi ajak bicara dan juga lagi-lagi orang tua jangan marahin. Ini gara-gara kamu nggak mau belajar, gara-gara kamu tadi katanya kuliah males baca. Ini gara-gara kamu ini, gara-gara jangan salahkan anak. Nah, ketika sekarang anak kita sudah mengalami ya susah dapat kerja, lagi kayak begini keadaannya, akhirnya di rumah aja, naikkan kepercayaan dirinya bahwa kamu bisa. Ibu melahirkan kamu, ibu didik kamu dengan pendidikan agama, ibu didik kamu dan pasti kamu punya kelebihan. Kamu pasti punya kemampuan. Ketika dia udah misalnya di kamar aja gitu Bang, itu kan bisa jadi karena ngelihat teman-temannya di sosial media, oh semuanya udah pada berhasil. Sekarang minder. Sekarang minder. Tugas orang tua untuk menaikkan kepercayaannya, aja komunikasi, kamu bisa, ayo kamu semangat, ibu akan support dan jangan lupa doanya orang tua insya Allah manjur. Amin. Amin. Jangan ditakut-takutin ya Bun. Jangan ditakut-takutin. Kalau nggak mau keluar ntar dikawinin. Benar. Wah, betul. ntar kayak emak jadi pernikahan dini. Namanya emang Bunda Dini. Namanya Bunda Dini, ya. Pelan-pelan aja pekerjaan apa, dari bawah nggak apa-apa. Karena nggak ada yang instan kecuali mie. Iya dah, lapar ya. lagi Belum modelnya. makan kayaknya Bang Melki nih ya. Dari tadi ngomongin makanan terus nih. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper gak nih? Ayo Siapa yang kalau mau mau nanya bertanya lagi? silakan. Silakan Bun. Ya yang ini boleh. Bunda. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sedikit pantun Bunda. Boleh. Cakep nih. Nyebrang jalan hati-hati. Cakep. Assalamualaikum Bunda, selalu di hati. Alhamdulillah. Keren ya. Perkenalkan, saya Uneng Sri. Unik namanya. Buneng, panggilnya. Uneng. Panggilannya Un apa Neng? Hah? Uneng. Uneng Sri. Bu Uneng Sri. Bu Uneng Iya Sri. dah. Dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Oh iya. Baper nih Bunda. Iya. Saya punya anak pertama perempuan. Sudah 3 tahun lulus kuliah, tapi dia masih nganggur. Nah yang jadi masalah, saya tuh terkadang suka menyalahkan dia. Kenapa sih kamu dulu nggak mau ngambil apa tuh jurusan yang mama bilang?
Jadi kan sekarang nyari kerja apalagi habis pandemi gini Iya. susah. Ah. Nah akhirnya tapi dia nurut perkataan ayahnya untuk belajar usaha dagang gitu Bu. Tapi hati kecil saya terkadang masih suka baper Ngedongkol. apalagi kalau orang nanya anaknya kerja di mana Bun gitu. Jadi gimana nih Bunda solusi untuk diri saya sendiri? Oh, Dia seseruduk. Seseruduk. Di dalam hatinya sendiri. Gitu. Gak seruduk, maksudnya minta solusinya ya. Iya. Baik. Bun, kalau ada yang nanya langsung seseruduk gitu, Bun. Oh, abis katanya, jadi gimana gitu hati saya seseruduk katanya. Saya kira apaan yang nyeruduk gitu. Jadi, Terima kasih Bunda. ya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi bingung, Kita Bang? kayak agak ini ya, jadi ya agak bimbang ya. Agak seseruduk. Agak seruduk nih ya Bunda nih gara-gara. Chemistry-nya langsung terpotong. Enaknya saya nih. manggil apa nih? Bunda Un apa Bunda Neng? Jadi si anaknya Bunda Uneng ini jurusan kuliahnya tidak seperti yang diinginkan sama Bunda Sama mungkin. bundanya. Jadi saat dia sekarang udah lulus kuliah, tuh kan coba kemarin ngambil jurusan yang Bunda yang mau. Bunda pengen. Masya Allah, di dalam Al-Quran diperintahkan kita ini untuk mentaati atau menghormati, berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka an ta'budu illa iyyah. Allah. Inna iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah. Kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu ama bapak. Tapi juga dalam Islam dianjurkan kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Berarti apa? Ada pula kontribusi orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, Said Abdullah Al-Haddad Ba'alawi mengatakan, hendaknya seorang orang tua itu menjadi pemaaf. Barangkali emang anaknya kagak demen ke fakultas yang Bunda pengenin. Tapi nurut sama babaknya belajar dagang, belajar usaha, tetap ada duitnya. Betul apa betul? Betul. Jangan malu, jangan minder. Kadang kita ngeri, udah takutnya anak kita mah kagak kerja di tempat gedongan gitu. Nggak ada tempat pabrik yang berjejer-jejer. Tapi kan berusaha sendiri, berwirausaha sendiri. Tidak menjadi aib untuk keluarga. Betul nggak Bun? Betul. Yang pertama syukuri itu ya. Memaafkan kesalahan anak itu lebih baik daripada kita malah jadinya merendahkan anak. Iya. Apabila kita merendahkan anak, nauzubillah, jangan salahkan kalau anak itu menjadi membangkang. Jangan salahkan anak itu menjadi orang yang tidak mau berbakti atau tidak mau mendengar ucapan orang tuanya. Jadi saran dari para ulama, kita memaafkan apa yang menjadi kesalahan anak. Yang kedua, doain. Biar nih anak dapat kerjaan yang baik, yang maslahat. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak agar tidak menjadi durhaka. Dengan cara apa? Pertama, tidak merendahkan. Kedua, jangan membanding-bandingkan. Itu hati-hati. Kadang kita juga nggak mau kan kalau dibandingin sama anak. Ya, nggak mau mau ngasih ke bapak aja. Mama mah pelit, jangan dikasih. Begitupun anak nggak mau dibanding-bandingin. Semuanya sama, tetap bakal diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bun. Disyukurin aja alhamdulillah. Sama-sama. Kepercayaan diri anak itu terlahir bisa jadi dari orang tua juga ya Bun ya. Ketika orang tuanya menyampaikan kepercayaan dirinya, ayo kamu bisa, nggak apa-apa, usaha kecil yang penting halal. Betul. Itu insya Allah nanti kepercayaan dirinya si anak pun juga akan jadi terbina, akan terbentuk insya Allah. Insya Allah semuanya dalam Islam ada solusinya. Karena Islam itu penuh cinta. Cinta. Masih ada yang baper? Masih ada yang mau nanya? Nanti Siapa ya setelah bertanya? yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.